Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Buat semuanya yang lihat video ini, kita lagi di acara belajar online ya. Kita akan membahas tentang color grading. Ini pelajaran kelas 12 PSPT ya khususnya. Kemudian perkenalkan dulu, nama saya Raditya Santosa Putra yang mengampu editing di kelas 12. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, materi kita ada 3. Yang pertama adalah color grading, kemudian yang kedua adalah color correction, dan yang ketiga adalah software yang digunakan. Oke, kita akan lanjut ke presentasinya. Tidak perlu menunggu lama-lama, kita mulai dari sekarang. Oke, color grading. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa monitor, kemudian ada beberapa panel-panel. Nah, ini adalah contoh ruang untuk color grading atau ruang colorist. Colorist itu adalah orang yang bekerja sebagai atau orang yang mengoperasikan, merubah, menggerakkan color grading ini. Lanjut, apa itu color grading? Nah, kita akan bisa lihat ya, ini ya, dari gambar di sebelah kiri ini kita bisa lihat perbedaannya. Dari yang gambar yang paling kiri ini, gambarnya masih mentah dari kamera, dan gambar yang sebelah kanan ini atau tengah ini dia udah diproses di editing atau di color grading ini, jadi ada efek kayak film look kayak gitu. Kita lanjut. Nah, untuk saat kita menonton film atau baik TV ataupun video atau YouTube, pasti kita akan merasakan kalau tone warna yang digunakan pasti berbeda-beda. Di setiap scene beda, di setiap sequence pasti beda. Nah, ini yang membuat rasa atau feel-nya itu berbeda. Oke, bener nggak sih kalau kita lihat film ataupun televisi itu pasti ada rasa yang beda-beda? Nah, contoh aja saat kita nonton TV atau nonton film, misal program traveling ke suatu tempat tertentu ya. Suatu hari kita datang langsung mengunjungi tempat tersebut, dan ternyata saat kita melihatnya secara langsung itu sangat berbeda sekali sama yang ada di video. Nah, itu adalah contoh dari proses editing color grading. Jadi ketika kita melihat langsung itu akan berbeda dengan hasil editing. Kenapa bisa kayak gitu? Karena setiap editor punya filmnya rasa untuk membuat sebuah video memiliki karakter. Mau dibuat horor atau mau dibuat full color menyenangkan seperti itu. Oke, mengapa bisa berbeda? Nah, ini adalah proses atau yang dinamakan dengan color grading. Apa sih color grading itu? Dan mengapa color grading ini penting untuk digunakan? Yuk kita simak dan kita bahas selengkapnya setelah ini. Color grading adalah proses koreksi warna pada gambar atau video untuk meningkatkan nilai estetika dan kualitasnya. Color grading digunakan lebih dari sekadar pewarnaan gambar. Color grading ini disesuaikan dengan alur, tema, isi cerita, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi suasana dalam film tersebut. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa sih manfaatnya dari color grading ini. Yang pertama, membangun suasana sesuai tema, alur, dan konsep cerita. Yang kedua adalah memberikan efek cinematic look. Nah, ini pasti bagi semua kalian semua yang seneng ngedit pasti pengen kalau videonya itu
ada embel-embel cinematic look. Wah, keren pasti. Nomor 3 adalah membuat video kamu terlihat lebih profesional. Yang keempat, melakukan shoot matching agar tidak merusak imajinasi penonton. Nah, ini harus sama. Jadi pemikiran penonton dengan kita itu harus sama dan hasilnya pun harus sesuai. Jadi tidak terlalu banyak perubahan yang di luar imajinasi kita. Lanjut. Nah, tadi kita bahas tentang color grading ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai color correction. Apa sih bedanya? Ada yang tahu? Yuk kita simak ya. Oke, color grading dengan color correction hampir mirip ya. Ada beberapa bagian proses memperbaiki kualitas pada gambar video yang meliputi yang pertama ada exposure, pencahayaan, white balance, ISO, noise, dan kontras. Nah, itu termasuk dalam color correction. Saya ulangi, color correction meliputi exposure atau pencahayaan, white balance, ISO, noise, dan kontras. Jadi kalau kalian dari hasil kamera, hasil rekamannya itu mau dirubah white balance-nya, exposure-nya, ISO, mungkin meminimalkan noise gambarnya, itu bisa dari color correction ini. Sudah banyak sekali software yang banyak digunakan. Kemudian proses ini akan membuat kualitas gambar lebih baik dari segi cahaya maupun warna gambar agar terlihat lebih baik, agar lebih cantik sesuai feel yang akan diinginkan oleh editor ataupun sutradaranya. Nah, sedangkan untuk color grading ini adalah proses mengatur warna dasar yang digunakan untuk mengubah atau meningkatkan nuansa pada film yang meliputi shot matching, removing object shape mask, cinematic look, bisa day to night ataupun underwater, dan flashback. Dan masih banyak efek color grading yang mungkin bisa terus berkembang. Nah, dengan color grading ini video dapat memiliki looks yang berbeda-beda. Artinya sinematografer dapat membuat atau memanipulasi nuansa latar tempat sehingga terlihat berbeda dari aslinya. Contoh kita lihat di sini ada yang lagi main surfing ya ini ya. Di gambar yang pertama ini untuk warna ini masih terlihat flat, dan yang gambar berikutnya adalah sudah diberi efek color grading lebih ke biru-biruan dan ini terlihat lebih mengesankan dan dinamis. Oke, yang ketiga kita akan bahas mengenai software color grading. Tapi sebelum itu, kalau kalian punya pertanyaan silakan tulis di komentar. Nanti akan saya jawab di kolom komentar atau bisa juga di video selanjutnya ya. Oke, software yang digunakan yang pertama ada Adobe Premiere Pro CC. Sekarang sudah ada Adobe Premiere Pro CC yang 2020. Keren. Pertama, kamu bisa menggunakan software ini untuk melakukan color grading. Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan karena fasilitas dan kemampuannya dalam mengolah dan mengedit video yang sangat handal dan sangat mudah juga. Beberapa toolsnya seperti Basic Correction, Corrective, Curve, Color Wheel, HSL Secondary, dan Vignette. Nah, itu efek-efek yang bisa kalian gunakan di Adobe Premiere Pro CC ini. Kemudian yang kedua ada aplikasi yang bernama Adobe SpriteGrade CC. Nah, ini mungkin hampir sama, tapi difokuskan untuk color grading ini. Adobe SpriteGrade CC yang biasa digunakan para editor, pembuat film, colorist, dan para pembuat visual effect yang ingin mengatur looks warna pada sebuah video. Adobe SpriteGrade CC merupakan salah satu software color grading yang sangat baik karena memiliki beberapa fitur yang sangat luar biasa untuk mengoreksi warna. Yang ketiga adalah ada Color Final. Nah, software yang ketiga ini adalah Color Final yang memiliki gradasi warna
yang dilakukan dengan bantuan layer dan memiliki 3 cara untuk koreksi warna yang memenuhi standar dari industri itu. Kemudian selain itu, Color Final juga memiliki Telesin Tool dan LUT Utility untuk meningkatkan kualitas gambar. Nah, kalian bisa mengeksplor lagi ya kalau kalian mau mencoba aplikasi atau software Color Final ini untuk color grading maupun color correction. Nah, yang terakhir yang keempat adalah kita akan membahas tentang DaVinci Resolve ya. Ini software yang saat ini lagi booming di YouTube, lagi banyak diperbincangkan juga di YouTube ya. Software besutan dari Blackmagic Design ini menjadi platform standar soal gradasi warna dalam industri perfilman dan video saat ini. Beberapa fitur color grading yang disematkan pada perangkat ini telah memikat hati profesional colorist untuk lebih mengunggulkan DaVinci Resolve dibanding software yang lainnya. Software color grading ini gratis, dilengkapi mode interface, memudahkan pengguna dapat mengedit rekaman beresolusi tinggi dengan tingkat presisi yang tinggi juga. DaVinci Resolve memiliki hampir semua fitur yang seorang colorist butuhkan saat mengerjakan sebuah proyek video, seperti automatic color matching, primary color adjustment, secondary color adjustment, LUT support, HSL curve, dan real-time noise reduction. Ini untuk yang studio version only ya. Jadi ada beberapa versi. Nah, itu dia beberapa hal seputar color grading yang memiliki banyak kegunaan dan menjadi sebuah atau salah satu elemen penting dalam pengeditan sebuah video. Berbagai video profesional dan film yang kita lihat mungkin di bioskop atau di televisi pastinya tak lepas dari adanya proses color grading ini. Oke, kita akan simak video dari Syasat Cinema bersama Mas Andi Ulung ya. Sesaat videonya, sebentar saya siapkan dulu. Oke, kita bersama untuk video dari Syasat Cinema bersama Andi Bulung. Selamat datang, kita akan ngobrol di Syasat Cinema. Kali ini kita akan bahas tentang color grading. Color adalah storytelling. Color itu memberikan ruang cerita baru pada unsur cerita secara keseluruhan. Jadi kalau di film, color bisa menambahkan rasa, bisa menambahkan unsur artistik, bisa menambahkan unsur yang kemudian secara keseluruhan komposisi dari warna itu menambah ruang baru pada ruang-ruang penceritaan. Color correction itu kita membalance warna-warna dasar, misalkan bagaimana blacknya, bagaimana highlightnya. Highlight itu warna lighting tertinggi, medium, dan kemudian terendahnya. Nah, itu basicnya. Terus kemudian komposisi warnanya, misalkan saturasinya itu juga sudah standar semuanya. Terus kemudian temperaturnya itu juga disesuaikan. Jadi kalau color correction itu pada batasan-batasan itu. Kalau color grading itu lebih pada bagaimana seluruh komponen-komponennya. Komponen utama adalah ruang fotografi, di dalamnya pasti ada urusannya dengan exposure, ada speed, ada balance, ada white balance, ada gelap, ada terang, berarti itu fotografi basicnya. Itu wajib untuk diketahui oleh seorang colorist ataupun calon colorist. Kedua, ruang artistik pasti di dalamnya ada urusannya dengan lighting. Ruang artistik di dalamnya juga ada berhubungan dengan penataan artistik secara keseluruhannya, memberikan ruang gelap, memberikan ruang terang, itu juga harus benar. Atau pada ruang-ruang yang detailing misalkan skin tone, kemudian gradasi skin tone. Makeup kalau kita bicara shading di gambar-gambar beauty pasti membutuhkan color grading yang lebih, sehingga komponen artistiknya jadi lebih bagus.
Sebetulnya kalau komponen itu tadi terjaga, ruang fotografinya terjaga, ruang artistiknya terjaga, pasti akan tercipta ruang sinematik. Terus kemudian referensi membuat gambar misalkan klasik, gambar pop, itu jadi referensi, sehingga seorang colorist di kepala sudah ada keinginan membuat gambar seperti apa gitu. Yang berikutnya adalah membuat gambar full color lebih gampang daripada membuat gambar fill color. Jadi memberi unsur rasa itu lebih susah. Nah, memberi gambar yang full color tadi sangat-sangat mudah. Tapi bikin fill color, nah itu butuh waktu. Sekarang ini teknologi udah banyak sekali yang bisa digunakan. Baik dari beberapa produk, misalkan Adobe Premiere pun bisa. Kemudian Adobe Premiere bisa didukung sama produk-produk family-nya. Nah, kemudian mungkin ada produk-produk yang hanya konsen pada wilayah color correction. Misalkan ada DaVinci Resolve, ada juga Film Light gitu atau Basslight. Nah, itu produk-produk yang lebih profesional. Profesional sebetulnya di sini lebih kayak hubungannya dengan kekuatan daripada software itu untuk mendefinisikan warna dan memberikan karakter pada warnanya. Sebelum kita bicara workflow, kita yang mau mengerjakan color correction harus tahu kapasitas daripada file yang mau kita kerjakan. Tidak semuanya istilahnya itu raw gitu, raw yang seperti apa gitu kan, sehingga ketika ini kita grade gitu bisa memenuhi ekspektasi kita seberapa, misalkan rasio warnanya atau seperti apa, itu jadi penting. Nah, kalau workflow-nya, yang pertama setelah kita tahu materi dasarnya raw-nya, kemudian kita masukkan ke mesin color correction. Nah, di situ baru kita bisa memulai dari mana. Pasti dimulainya dari color correction atau balance. Kemudian mungkin kalau di film kita harus mengetahui juga film time-nya, ini sore, malam, apa gitu harus jelas dulu, baru melakukan color correction atau color grading lebih lanjut lagi. Secara workflow teknis di awal untuk mengetahui raw-nya itu jadi sangat penting. Terima kasih sudah nonton di Siasat Sinema, dan mungkin kita akan ketemu di part-part lain yang lebih luar biasa. Oke, terima kasih untuk Mas Andi Pulung dari Siasat Sinema ya. Nanti bisa lihat di YouTube, langsung juga ada banyak sekali tentang tutorial color grading maupun color correction. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Andi Pulung mengenai color itu adalah storytelling. Kemudian color menambahkan ruang artistik di sana. Jadi warna ini sangat penting sekali. Nah, tipsnya adalah kita harus memahami tentang ruang fotografi, ruang lighting, dan ruang artistik. Karena ketiga ini pasti akan tampak di video kita, dan nantinya pasti akan kita otak-atik warnanya di editing ini atau di color grading ini. Kemudian dari tiga unsur tadi, fotografi, lighting, dan artistik, itu membentuk sebuah ruang sinematik. Nah, kalau kalian pengen video kalian punya cinematic look, nah itu dia harus paham mengenai fotografinya, kemudian lightingnya, yang ketiga adalah artistiknya. Ini harus dipahami ya. Kemudian membuat gambar full color itu mudah, tapi membuat gambar yang fill color yang punya rasa itu butuh waktu. Nah, mari kita selalu belajar untuk meningkatkan skill kita, skill editing kita, skill color grading kita, biar nanti kita jadi editor yang handal. Oke, tadi juga Mas Andi Pulung membahas mengenai workflow ya, atau alur kerjanya. Nah, jadi kita harus tahu dulu materinya. Video kita itu mungkin resolusinya berapa, kemudian berapa bit, kemudian seberapa bisa kita menaikkan warna cerahnya, terangnya, mau shadownya dinaikkan seberapa, biar nanti endingnya tidak malah merusak dari video itu. Jadi biar videonya tetap bagus. Jadi kita harus paham dulu
saat video itu direkam, agar nantinya ketika diedit hasilnya akan lebih memuaskan, seperti itu. Oke, sudah 20 menit kita bersama. Tadi kita sudah membahas tentang color grading, color correction, dan software yang digunakan. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya dan Mas Andi Pulung tadi. Kemudian jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kemudian sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap belajar di belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.